Why? Welcome back to my show. I guess that's gonna be my opening for the rest of the series. Jadi kali ini gue bakal ngebahas Fate karakter lagi, of course, karena ya gue taunya cuma Fate doang. Just my thing. Jadi karena produser gue meminta untuk membahas seseorang, jadi belum ada yang komen, minta rekomendasi. Belum ada komen, jadi ya sudah lah gitu kan. Jadi tukang produser gue aja yang bakal ngomong. Dia minta gue buat ngebahas Bibi. Jadi gini, sebelum gue mulai, gue kasih disclaimer dulu. Gue nggak translate semuanya sendiri, jadi kemungkinan besar mungkin gue ada yang salah translate. Jadi kalau misalkan lu buka wiki itu tiba-tiba gue salah, jangan salahin gue translate sendirian. Jangan lihat ke gue dong bangsa. gue translate sendirian. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada salah. Jadi sebelum kita ngebahas karakter Bibi, gue bakal ngebahas Fate Extra dulu. Soalnya kalau nggak gue bahas, kemungkinan besar bakal bingung. Soalnya Fate Extra itu beda jauh sama Fate spin-off yang lain. Jadi Fate Extra itu sebenarnya basically Fate Stay Night, cuma beda timeline doang. Ya cuma bedanya Holy Grail nggak di bumi, cuma di bulan. Jangan tanya gue kenapa di bulan, dan gue nggak bakal ngebahas bulan ya. Bulan gak bakal gue bahas. Jadi gue lupa tahun berapa, pokoknya ada sebuah insiden di bumi di mana semua mana di bumi itu hilang. Jadi semua nggak ada namanya penyihir lagi. Jadi ya udah gitu. Jadi nggak ada Holy Grail sama sekali. Cuma para penyihir tahu kalau misalkan ada super komputer yang ditaruh di bulan oleh alien yang udah lama banget di situ, dan mereka nge-hack superkomputernya buat bikin program basically, dimana di program itu mereka simulasi Holy Grail, dimana ya simulasi gitu. Jadi mereka ngasih AI-nya bakal ngikutin produser cara kerja AI-nya, karakternya kayak gimana, ya itu AI-nya. Mereka bakal masuk ke Holy Grail War dan mereka bakal perang. Itu basicnya. Nah, di Fate Extra Universe ini ada dua route, bisa gue bilang, yaitu ada Fate Extra yang biasa sama Fate Extra CCC, dan dua spin-off lainnya. CCC itu basically Heaven's-Feel-nya Fate Extra. Basic simple explanation. Nah, habis itu kita mulai ngebahas karakternya. Siapa sih Bibi? Ya Bibi Sakura, gue nggak bohong. Literally Bibi itu Sakura, cuma ganti nama doang. Gimana cara dia ganti nama jadi Bibi? Jadi gini, di awal cerita ada karena manusia masukin AI ke Mooncell, ya nama bulannya Mooncell. Terus mereka masukin data mereka sendiri basically. Nah, data Sakura dimasukin dan dibikinlah AI buat mikir, oke, gue Sakura, gue adanya Shinji. Habis itu Sakura ini AI-nya gak terlalu penting-penting banget, tapi lumayan penting karena Sakura ini masih nyambung ke Mooncell. Jadi deket banget. Jadi Sakura masih bisa ngotak-ngatik Mooncell. Walaupun Sakura nggak tahu cara ngotak-ngatik kayak gimana. Ya karena dia sama sekali nggak tahu kalau dia AI. Something like that. Habis itu karena ini udah masuk CCC, ada sedikit berubah, tapi Sakura itu cuma kayak ya perawat di sekolah karena itu tempatnya sekolah gitu. Jadi Sakura itu cuma buat nolongin master-master yang sakit atau gimana buat disembuhin lagi supaya mereka bisa ikut Holy Grail. Nah cuma di suatu saat di timeline CCC, Session Kiara, ya bis yang di FGO dikenalnya 61 itu nge-hack Sakura. Di-hack supaya Sakura itu mulai develop perasaan dan intelijen sendiri. Nah, abis itu Sakura yang udah di-hack, dia ngeliat ke Mooncell bahwa main karakternya itu bakal dihapus dari Mooncell kalau misalkan MC-nya menang. Otomatis Sakura kayak
udah gimana nih, soalnya Sakura fun fact demen sama MC-nya. Jadi Sakura mulai mikir, oke gimana caranya, dan ketemu salah satu caranya adalah MC-nya diputar terus di time loop, di 68 hari time loop. MC nggak bisa kemana-mana, cuma muter aja. Habis itu setelah beberapa kali loop, Sakura realize kayaknya ini gak efisien deh. Jadi Sakura dia nge-copy dan mindahin datanya ke sisi lain bulan. Jadi bulan itu ada 2 sisi 1, sisi 2. Sisi 1 itu sisi yang biasa-biasa aja, sisi 2 itu tempat sampah. Data-data yang dianggap nggak penting atau bakal punya masalah kalau misalkan ada di sisi 1 dibuang ke sisi 2. Di sisi 2 ada badan cadangan gitu kayaknya, badan cadangan Sakura, dan dimasukinlah memorinya ke situ. Nah, bangkitlah Sakura yang satu lagi yang di sisi kedua. Nah, di sisi kedua ini Sakuranya juga mulai punya intelligence sendiri dan dia ngubah namanya jadi Gue dengerin Bigo. Inilah saatnya kita mulai ke bagian paling pusing dari series ini. Jadi setelah Bibi mulai ngotak-ngatik Moon Cell. Dia ngubah terus Moon Cell supaya dia dapat apa yang dia mau. Masalahnya karena Bibi ini dari sebelah bulan, dia ini agak korak. Otaknya mulai AI sistemnya tuh udah rusak. Jadi dia malah bukannya bantuin MC-nya, dia malah jadi yang derek. Dia pengen ngebunuh MC-nya karena dia demen MC-nya. I know, original kan? Habis itu setelah mereka ketemu pertama kali, mereka ngasih tahu bla 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 soal yang tadi gue bilang kalau MC bakal ngilang segala macem, dan mereka bakal berantem. Tapi sebelum mereka bisa lawan Bibi, mereka harus ngelewatin labirin yang disebut kalau nggak salah Labirin of Sakura. Itu labirin yang dibikin Bibi buat ngalangin MC-nya buat ketemu Bibi. Bibi bikin beberapa kalau nggak salah namanya Sentinel. Ntar mungkin gue kasih tahu di sini gambar atau apa. Dimana Sentinel ini bakal gantiin posisinya Bibi buat berantem karena Bibi sama sekali nggak bisa berantem. Nah, abis itu setelah kita masukin labirin nyelesain lawan Sentinel, kita ketemu sama Bibi. Tapi pas kita ketemu sama Bibi, kita harus ngelawan 2 orang terlebih dahulu. Yaitu adalah kita harus ngelawan Passion Deep sama Myrtleus atau Melt singkatnya. Ya, Melt. Terus siapakah mereka berdua? Itu nggak bakal gue bahas terlalu detail di video ini, tapi bakal gue kasih tau ya, maksudnya mereka itu siapa sih. Mereka itu adalah kopian personality-nya Bibi yang dibikin oleh Bibi karena Bibi sadar kalau misalkan dia terus ganti Moon Cell, dia bakal jadi target utama Moon Cell buat dihapus. Jadi dia pecahin diri jadi 5. Nah, 5 orang ini salah satunya adalah Myrtleus, Passion Lip, Sakura Drop, Violet, sama King Protea. Nah, 5 orang ini disebut Sakura 5. Sampai sekarang seinget gua 5-5-nya udah ketemu, udah Ya, Sakura 5 udah kayak Power Ranger gitu. Iya, basically Power Ranger. Sakura 5 ini udah ketahuan semua bentuknya kayak gimana. Kalau misalkan lu penasaran sama 3-nya lagi, mungkin ntar gue bakal taruh di sini 3-3-nya, atau mungkin 5-5 gue taruh dah. Abis itu setelah kita ngelawan Passion sama Melt, kita ketemu Bibi yang udah korak. Karena ntar ada yang gue bahas sedikit lagi di belakang. Jadi Bibi itu punya, karena dia saking koraknya, dia itu sering banget masukin nge-fusion dirinya sendiri sama benda-benda lain. Yang paling signifikan tuh 2, yaitu dia makan dewa, kayak dewa pelahir dunia gitu lah. Jadi dia tuh bisa nyiptain divine spirit. Nah, jadi ntar Sakura 5 ini masing-masing mereka tuh punya divine spirit masing-masing supaya mereka jadi bukan cuma AI biasa doang. Jadi basically mereka tuh lebih ke servant daripada spirit atau AI. Nah, terus juga ngomongin soal dewa, salah satu dewanya itu adalah Ishtar. Lalu pasti mikir, kita kan punya Ishtar yang DFGL kan? Well, orangnya sama, cuma konsepnya beda. Itu servant.
ini Divine Spirit. Berarti ini adalah bentuk dewanya asli, bukan servant. Karena kalau servant itu udah diturunin sedikit statnya. Setelah kita ngelawan Bibi, kita bakal dipertemukan dengan Session Kiara, which is ya Nan yang satu itu, dan dia makan Bibi. Nah, satu hal lagi yang ada di dalam tubuh Bibi itu adalah Holy Grail yang namanya Gold Holy Grail. Kalau nggak salah, itu basically Holy Grail cuma palsu. Itu korup banget. Siapapun namanya itu bakal korup. Dan itu adalah salah satu kunci buat jadi beast. Dan dimakan sama Session Kiara. Dan Kiara sekarang ya lo tau lah, dia jadi beast segala macam alter ego di FGO. Tapi kita nggak bakal ngebahas itu. Itu mungkin gue bahas di video lain. Nah, setelah kita ngelawan Bibi, kita itu ngelihat bahwa ternyata bukan MC-nya doang yang bakal dihapus. Tapi 90% populasi di bumi bakal dihapus sama Muncel, karena Muncel udah ngelihat semua timeline segala macam kayak oke, ini bakal problem harus dihapus. Jadi makanya sampai 90% bakal dihapus. Karena itu ya masalahnya tambah panjang gitu kan. Tapi karena udah dimakan jadi ya nggak terlalu penting, jadi asalnya ganti gitu. Nah, sekarang kita masuk ke skill-skillnya Bibi. Bibi itu punya beberapa skill yang broken dan gak broken karena cara penulisannya. Itu satu, dia itu punya domain Coronam. Itu basically dia kayak punya domain dia sendiri, dimana di domain itu dia bakal basically invisible, nggak bisa dilukain sama sekali. Itu basicnya. Nah, abis itu, tapi di FGO diturunin, jadi cuma buat nge-debuff cleanse doang. Jadi cuma buat ngilangin debuff sama heal doang. Jadi dia nggak terlalu invisible banget. Terus dia punya skill namanya Aurea Poculum. Itu salah satu skill juga. Itu dimana yang gue bilang tadi, Golden Grail-nya itu bikin dia basically again invisible. Dan itu kalau dituang isinya, semua yang kena isi grailnya itu dia bakal hilang buffnya, dan itu bakal basically hampir mati. Itu kalau di gamenya 99999 damage-nya. Di FGO diturunin lagi, jadinya cuma buat ngilangin effect sama invisibility doang. Habis itu dia punya skill namanya self modification. Nah, ini skill yang bisa bikin dia banyak badan kalau di CC, karena itulah dia punya Sapphire 5. Pakai skill ini. Di FGO skillnya cuma buat bikin dia tambah kuat aja, nggak terlalu penting. Terus yang paling penting, Pot Nia Teron, gue nggak tahu cara baca gimana. Ini adalah skill yang didapat setelah makan dewa dunia itu yang gue bilang tadi, supaya dia bisa ngasilin Divine Spirit. Ya cuma itu doang, skillnya itu doang. Nah, Noble Phantasm-nya ada dua. Kenapa gue bilang ada dua? Sebenarnya cuma ada satu. Kenapa gue bilang ada dua? Karena yang satu itu dari FGO. Karena Bibi punya dua form di FGO. Ada yang versi 4 star-nya sama versi Summer yang 5 star. Yang 4 star itu punya skill namanya Curse Cupid Cleanser, atau singkatnya CCC. I know, original. Basically ini versi lemah dari apa yang seharusnya Bibi bisa lakukan dengan Noble Phantasm-nya, karena itu bukan nama aslinya. Nama asli Noble Phantasm-nya Bibi adalah Curse Hunting Creator. Kalau misalkan lo mau lihat, lo bisa mungkin gue kasih video NP-nya Bibi yang Summer. Itu basically kayak gitu situasinya. Itu basically dimana Bibi itu dia bakal ngurung sebuah dunia, dikurung, abis itu dihancurin, abis itu ditulis ulang sama Bibi, dan tempat itu bakal jadi tempat imaginary. Jadi cuma buat jadi tempat imaginary gitu. Gue masih nggak ngerti juga sih maksud tempat imaginary gitu kayak gimana. Dan itu bakal jadi sebuah kutukan dan jadi eclipse. Makanya kalau misalkan lo lihat di NP Summer-nya
di belakang ada eclipse gede, terus dia ngancurin tanah, ya basically kayak gitu. Cara kerjanya gue sampai sekarang masih nggak terlalu ngerti juga maksudnya gimana, tapi intinya ya basically bumi bisa hancur sama NP ini. Intinya itu aja. Dan untuk Bibi kemungkinan itu aja sih dari gue sekali lagi gue mohon maaf banget kalau misalkan ada salah informasi, karena ya gue translate sendiri, nggak ada yang bantuin, dan gue ngerjain jam 10 sampai jam 1 malam. Itu sih bukan di gua ya. Bukan di forte gue, jadi gue gak bisa lanjut apa-apaan. Jadi itu aja sih dari gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen mau siapa selanjutnya please, supaya gue gak nge-break. Gue harus ngakuin siapa minggu depan. Jadi itu aja dari gue. Selamat tinggal, sampai ketemu minggu besok. Bye bye.